Hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023. Suasana kampung Ciparai Karangpawitan Garut kembali ramai dipadati pengunjung yang diperkirakan lebih dari 2.000 jemaah yang datang dari berbagai kabupaten Jawa Barat dan Jawa Tengah, untuk mengikuti acara peringatan Hari Asyura. Yaitu peristiwa syahidnya Imam Husain cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya 57 tahun pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah di Kerbala, yang diselenggarakan oleh Majelis Sholawat dan Tahlil pimpinan Ustadz Muhammad Wahyu Yunus. Terlihat aparat kepolisian dan keamanan setempat turut hadir memantau keberlangsungan acara, dan atas jalinan kerjasama yang baik dengan bantuan Ormas Gagak Lumajang beserta warga setempat, sehingga acara bisa selenggara dengan penuh hikmat. Acara dimulai selepas sholat maghrib, kegiatannya diawali dengan doa ziarah yang dipimpin oleh Ustadz Salman. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Pada tahun ini majelis tersebut terberkahi oleh kehadiran seorang ulama muda, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Assegaf, untuk mengisi acara tersebut dengan lantunan-lantunan maktal yang berisikan riwayat lengkap tentang Hari Asyura. Berikut adalah sebuah kisah mengenai seseorang yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya ketika ia berfirman dalam kitabnya, Innama yuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan juga tentang seseorang yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya ketika ia berfirman, faman hajaka fihi min ba'di ma jaka minal ilmi faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum summa nabtakhil wa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Seseorang yang berkenaan tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Yang berkenaan tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama ghanimtum min syai'in falillahi khumusahu wa rasulihi wa lizil qurba. Dan juga berkenaan tentangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Hasan wal Husain sayyidash syababi ahlil jannah. Sungguh Hasan dan Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Yang mana tentangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal Hasan wal Husain imamain qama wa qa'ada. Sungguh Al-Hasan dan Al-Husain adalah kedua imam baik dalam keadaan berdiri maupun duduk. Yang tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal Husaina misbahul huda wa safinatin najah. Sungguhnya Al-Husain adalah bahtera penyelamat dan lentera petunjuk. Yang menentangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Husain minni wa ana min Husain. Sungguh Husain dariku dan aku dari Al-Husain. Malam ini kita memasuki malam ke-11 Muharram, malam yang disebut dengan Syamul Ghariba, malam keterasingan. Malam keterasingan dirasakan oleh perempuan-perempuan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana di antara mereka Sayyidah Zainab alaihissalam, Laila, Rubab, Ramlah yang baru saja kehilangan anak-anak mereka, yang kehilangan suami-suami mereka, yang mana tenda mereka baru diserang dan dibakar oleh pasukan Umar bin Sa'ad laknatullah alaih. Dan Al-Husain pun tinggal berdua bersama Abi Fadl Abbas alaihissalam, hingga akhirnya ia mendengar tangisan anak-anak kecil, tangisan Ruqayyah yang berusia 4 tahun, tangisan Sukaina,
Tangisan anak-anak kecil, Al-Atos, Al-Atos, Al-Atos. Haus, haus, haus. Lalu Abu Fadl pun meminta izin kepada imam untuk mengambil air. Lalu imam alaihi salam mengizinkannya untuk mengambil air. Abu Fadl pun maju ke medan pertempuran. Saat itu sungai Furat dijaga 4.000 pasukan. Dan Abu Fadl Abbas yang gagah berani Abu Fadl Abbas alaihi salam maju pada pertempuran, merusak 4.000 pasukan musuh, menembus 4.000 pasukan musuh, hingga akhirnya ia pun sampai di sungai Furat. Ketika sampai di sungai Furat, ia pun mengambil air di tangannya. Karena ia pun sudah sangat kehausan, sudah 3 hari tidak minum. Ketika Abu Fadl Abbas alaihi salam, di tangannya terdapat air, ia melemparkan kembali airnya dari tangan tersebut. Sambil berkata, wahai jiwaku, mana mungkin engkau membiarkan engkau minum terlebih dahulu sementara imammu kehausan, sementara anak-anak kehausan. Jiwa kesetiaan Abbas alaihi salam menolak untuk meminum air sebelum imamnya minum. Lalu ia pun memenuhi air dengan kantongnya. Lalu ia pun kembali menaiki kuda. Dan ia pun bergegas menuju tenda. Tapi ia pun disergap dengan ribuan pasukan yang datang tiba-tiba dari berbalik pohon kurma. Ia dipanah dengan ratusan panah. Ia dilawan, tapi semua Abu Fadl Abbas, ratusan orang mati di tangan Abu Fadl Abbas sendirian. Ia membuka jalan dengan gagah berani, hingga akhirnya seorang yang terkutuk memutus tangan kanannya. Lihatlah bagaimana Abu Fadl Abbas, tinggi kedudukan yang tingginya, ketika tangan yang terputus, ia tidak menangis kesakitan. Ia bersyair, wallahi in qata'tu yamini, inni ahami abadan an dini, wa an imami sadiqil yakini, najlun nabiyyi tahir amini. Jika kalian pun memotong tangan kananku, sungguh aku akan selalu tetap membela agamaku dan membela imamku yang dengan penuh kebenaran dan keyakinan. Seorang imam, putra Nabi yang suci dan terpercaya, Abu Fadl Abbas mencoba memegang bendera dengan kanan kirinya. Ia pun berjuang dengan tangan kirinya, hingga akhirnya seorang terkutuk memutus tangan kirinya. Tangan kirinya terputus. Abu Fadl Abbas alaihi salam kembali bersyair dan berkata, ya nafsi la tashrin al-kuffar, ubshiru birahmati jabbar, ma'an nabi sayyidil mukhtar. Ya muqata'tu yasar, isluhum ya Rabbi an minanna ilan nar.
Wahai jiwaku, janganlah kalian takut, janganlah kalian takut, janganlah engkau wahai jiwaku, janganlah engkau takut terhadap orang kafir ini. Berbahagialah dengan rahmat yang maha perkasa yang datang bersama Nabi sang pemimpin yang terpilih. Sungguh dengan kebenciannya dan kezimannya mereka telah memotong tangan kiriku juga. Maka ya Allah, wahai Tuhanku, hantarkanlah mereka ke jahanam-Mu. Lalu Abu Fadl Abbas pun masih berada di kudanya ketika kedua tangannya telah terputus, hingga akhirnya seorang terkutuk bernama Harmala bin Kahil al-Kinni laknatullah alaih memanah mata Abu Fadl Abbas alaihi salam hingga ia pun terjatuh dari kudanya. Bayangkan ketika orang lain terjatuh dari kuda, mereka memiliki tangan untuk menahan tubuhnya, tapi Abbas jatuh dan ia pun memiliki dan lengannya sudah terputus. Lalu imam pun mendatangi adiknya yang sudah tidak bisa melihat karena panah yang menusuk ke matanya. Kedua lengannya sudah terputus. Lalu di pangkuannya, lalu Abu Fadl Abbas berkata kepada Imam Husain alaihi salam, "Ya Imam, ya Sayyidi wa Maulai, tolong aku berpesan padamu, jangan kembalikan jasadku ke tenda. Karena aku malu pada putri-putrimu, aku tidak bisa mengembalikan air kepada mereka." Aku tidak. Lalu Imam Husain alaihi salam berkata kepada Abu Fadl Abbas, "Wahai saudaraku, dari lahir engkau selalu memanggilku dengan sebutan ya Sayyidi wa Maulai wa ya Imami. Sekarang tolonglah panggil aku dengan sebutan saudaramu." Lalu Abu Fadl pun berkata, "Ya akhi, wa ya Sayyidi, wa ya Maulai." Lalu Abu Fadl Abbas pun menghembuskan nafasnya yang terakhir dan ia pun menempuh syahidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu imam pun berteriak dan berkata, "Sungguh telah hancur tulang punggungku. Telah hancur tulang punggungku." Ketika ia hendak berpamitan dengan Sayyidah Zainab dan dengan istrinya. Lalu istrinya Rubab dan Sayyidah Zainab menyerahkan bayi yang kehausan. Bayi yang berusia 6 bulan, Ali al-Asghar, yang kehausan. Bayangkan bayi mungil yang menangis, merengek karena kehausan.
Lalu ayahnya mengangkat bayi tersebut dan berkata pada para musuh Allah, "Wahai kalian, wahai pengikut keluarga Abu Sufyan, jika kalian memang ingin membuatku kehausan, kalian ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Tapi apa salah bayi ini pada kalian?" Lalu Umar bin Sa'ad laknatullah alaih berkata, biarpun ia masih bayi, ia telah dari Bani Hashim, panahlah dia. Lalu Harmalah laknatullah alaih melepaskan anak panah bermata tiga ke arah bayi yang kehausan itu. Dan bayi tersebut bukanlah diberi minum, tapi panah menusuk ke lehernya. Lalu Imam alaihi salam mengambil darah bayinya dan melemparkannya ke langit. Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam berkata, darah tersebut tidak ada yang turun kembali ke bumi, karena andaikan darah tersebut turun ke bumi, maka bumi tidak akan kuat menanggungnya. Lalu Imam alaihi salam menguburkan bayinya. Bagaimana perasaan Rubab, perasaan ibu bayi tersebut? Bagaimana perasaan Imam alaihi salam? Lalu Imam alaihi salam berjalan 7 langkah ke depan, 7 langkah ke belakang sambil berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lalu Imam pun berpamitan dengan keluarganya dan Imam pun maju ke medan pertempuran seorang diri. Puluhan ratusan orang dari pasukan musuh mati di tangan Imam dalam serangan pertama. Lalu Imam alaihi salam kembali ke tendanya. Dan Imam saat itu lalu menyerahkan cincin keimamahannya kepada Imam Zainal Abidin alaihi salam. Menyerahkan Zulfikar juga pakaiannya kepada Imam Zainal Abidin alaihi salam. Dan Imam mengganti dengan pakaian yang jelek. Lalu Imam berwasiat kepada keluarganya. Lalu Imam kembali maju ke pertempuran. Ketika Imam kembali pertempuran, barulah panah tombak mengenai tubuhnya. Ia pun kembali berpamitan dengan keluarganya. Dan ketika itu Imam alaihi salam berkata, "Hal min nasiri yansurani?" Apakah di antara penolong ada yang masih menolongku? Lalu Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam yang saat itu dalam sakit parah mencoba mengambil tongkat dan maju bergerak sambil mencari pedangnya. Imam Zainal Abidin alaihi salam jangan terpapah-papah berkata, "Aku akan melindungi ayahku." Lalu Imam Husain alaihi salam berkata kepada saudarinya Ummi Kulsum, "Hai Ummi Kulsum, jangan biarkan Zainal Abidin maju ke medan pertempuran. Jangan biarkan hujah Allah kosong di muka bumi ini." Lalu Sayyidah Zainab alaihi salam mencium leher Imam dan bagian dadanya. Dan Sayyidah Zainab berkata, "Ini adalah pesan dari ibuku Fatimah ketika sesaat sebelum Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam wafat.
Ia berpesan pada Sayyidah Zainab untuk mencium leher Al-Husain dan mencium dadanya. Ya Sayyidati wa Maulati ya Fatimah Az-Zahra. Setelah itu apa yang terjadi pada leher dan dada Husain? Lalu Al-Husain pun maju ke medan pertempuran dengan gagah berani. Ribuan orang dihabisi oleh Imam Husain sendirian. Hingga Imam pun dipenuhi dengan ratusan panah dan tombak. Hamid bin Muslim, seorang pencatat, berkata, aku melihat Husain bin Ali seolah-olah seperti landang. Ya, tubuhnya dipenuhi dengan panah dan tombak. Nah, ketika Imam alaihissalam sudah dipenuhi dengan panah dan tombak, Imam pun tersungkur di tanah. Dan ketika dia ingin memenak manahnya, lalu seorang putra Imam Hasan alaihissalam yang masih berusia 5 tahun maju ke arah Imam berlari, ya Ammi, wahai pamanku, Abdullah Sugro, menghalangi tubuh pamannya dan berkata, jika engkau ingin membunuh pamanku, maka bunuhlah aku terlebih dahulu. Lalu Harmalah laknatullah alaih memanah Abdullah Sugro, putra Imam Hasan alaihissalam, hingga ia pun syahid. Innalillah wa inna ilaihi. Lalu Imam pun kembali mencoba berdiri dan berjuang kembali hingga akhirnya ia pun terjatuh. Dan seorang yang terkutuk. Awalnya tak ada yang bisa ingin mencoba membunuh Imam, tidak ada yang bisa karena melihat cahaya Imam. Hingga seorang yang bernama Sinan bin Anas dan Shimir bin Ziljausan laknatullah alaihima datang. Lalu Shimir menguruskan pedangnya dan ia pun duduk di dada Husain. Shimir jadi sambil tidak teremosi. Lalu Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukan kuda untuk menghancurkan Imam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu ala al-Husain. Berdasarkan fakta sejarah, tampaknya di dunia kemanusiaan ini tak satu pun tragedi yang meski telah terjadi beberapa abad sebelumnya, masih sangat berpengaruh dan membekas di benak umat manusia seakan baru saja terjadi. Kita tidak menemukan tragedi yang demikian di sepanjang sejarah agama dan bangsa atau negara manapun. Tentu, ada saja peristiwa yang terkadang masih diingat dan dikenang setelah ribuan tahun, namun itu hanya ingatan yang kurang berkesan pada kehidupan masyarakat. Adapun tragedi syahadah Imam Husain alaihissalam sungguh berbeda. Tragedi yang setiap tahunnya seakan terus membaru dan efeknya semakin mendalam. Jika kejadian Asyura dipahami secara baik, dan diperhatikan dengan detail, di samping pengaruh emosional ia dapat dijadikan model dalam rangka membentuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Jika manusia memanfaatkan sejarah masa lalunya dengan benar, itu akan berperan besar dalam penyempurnaan individu dan masyarakat. Karena tiada hari seperti hari Imam Husain atau hari Asyura, yang mana tak kurang dari 30.000 orang yang menganggap diri sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dan mempersiapkan diri untuk membunuh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut keluarganya serta puluhan syuhada lainnya dari golongan Bani Hashim dan dari golongan sahabat.
Imam Husain alaihissalam pergi ke Padang Karbala semata-mata untuk memperbaiki urusan umat kakeknya Rasulullah dan untuk memenuhi kewajibannya dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran sebagaimana jejak ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dan kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau qurbatan ilallah, sementara Imam Husain alaihissalam memberikan nasihat dan mengingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkannya, bahkan mereka membunuh Imam Husain secara keji dengan atas dasar permusuhan. Acara diakhiri dengan lantunan maktam yang berisi syair panjang berupa cerita kesengsaraan dan kisah meninggalnya Imam Husain alaihissalam yang dibawakan oleh Al-Ashkari Music Production. Sedih hati Fatimah mengharap Husain lepas derita, putra Nabi yang mulia disiksa didera sang pendurjana. Dengar dan saksikanlah kepala suci putra sang masih, bukan Nabi yang membumi. Malaikat menangis tiada berhenti, alam pun kini seakan mati, meratapi putramu ya Zahra. Zainab, ya Zainab, sikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau bela Husainmu, kau jaga alimu, ya Zainab, ya Zainab. Al-mautu aula min rukubil hari, al-mautu aula min rukubil hari, wal haru aula min duhurin nari, wal haru aula min duhurin nari. Ana Husain bin Ali, ana Husain bin Ali, alaitu an la ansani, kami iyalati abi, kami iyalati abi, kami ala dinin nabi, kami ala dinin nabi, kami ala dinin nabi. Husain, 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 Husain. Syi'ati mahma syaribtum adma ma'in fadhkuruni. Syi'ati mahma syaribtum adma ma'in fadhkuruni. Aw syari'atum bi gharibin aw syahidin fadhkuruni. Aw syari'atum bi gharibin aw syahidin fadhkuruni.
ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستشفي لطفلي فأبوا أن يرحموني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله حب الحسين حب الحسين وسيلة السعداء ودياؤه وتعمى بالأرجاء سبتون 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 تبرع مثل نسل المصطفى وهو الكريم ابن الكريم وجده حي